Tora amata ngetiliar nadarang riurian teman emai ebao aublatan miu ganwair walinapun diran miu ganubao bau blutuk lalagono. Ya, kita tepuk tangan. Berikut Bapak Simon Subandi, Bapak Wakil Bupati Sika. Dan yang berikut Bapak Bapak Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sika. Yang terhormat Bapak Melkias Markus Meken, anggota DPR RI, Ketua Pantek. Yang terhormat Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Sika, keluarga besar Partai Golkar, dan yang kami hormati rekan-rekan guru, GTK, jaga adik-adik semua, anak-anak murid SMP Negeri 1 Bima Pantai yang saya kasihi. Tadi bersama Bapak Ibu guru semua di tempat ini dalam rangka Melkias Markus Meken. PD yang memang kita dalam diri saya sebagai keluarga besar Partai Golkar selalu mendampingi Bapak Melkias Markus Meken kemana beliau melakukan kunjungan kerja di Flores ini. Datang dalam rangka sosialisasi 4 pilar kebangsaan Republik Indonesia di Flores atau di Maumere Kabupaten Sika ini. Ada tahu tidak 4 pilar itu apa saja? Nah, silakan. Anaknya Bapak Jaro ini. Pasti Bapak Jaro tadi malam sudah ada. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Elsa dari kelas 8C, alamat ini. Bapak. Nama bapak saya Jarum. Empat pilar kehidupan bangsa Indonesia yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat NKRI. Terima kasih. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita seperti Bapak. Tangan untuk Bapak Elsa. Nanti hadiahnya lewat Bapak Jaro ya. Sudah tahu ya, 4 pilar itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Dan jangan cuma tahu bahwa Pancasila, Undang-Undangnya. Demikian juga Undang-Undang Dasar 45, demikian juga NKRI, demikian juga Bhinneka Tunggal Ika. Adik-adik harus paham, harus tahu. Tentu Bapak Ibu guru sudah ajar selama ini ya. Bapak Ibu guru sudah ajar belum? Adik-adik, anak-anak harus mulai ingat kembali ya. Yang kemarin Bapak Ibu guru sudah ajar itu, kalau kita sudah lupa karena HP, saat ini kita harus ingat kembali. Selain kita ingat kembali, kita juga harus pulang dan kita harus laksanakan yang kita paham itu, kita harus laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama nanti di lingkungan sekolah dengan Bapak Ibu guru, ke rumah itu dengan orang tua, nanti berteman di mana-mana itu nanti dengan kakak, adik, om, tante yang lain-lain itu, kita harus paham tentang 4 pilar ini. Posisi Pak Us, posisi saya, posisi Ibu Mestati, posisi Pak Frans,
posisi Pak Melki, posisi Pak Kepala Sekolah, kalian inilah yang nanti generasi-generasi penerus. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, SMP Negeri ini satu-satunya yang berdiri pertama di Kewa Pantai Raya, Pak Camat. Ya, semoga kami bisa juga memperhatikan bukan hanya di SMP Negeri 1 Kewa Pantai, tetapi juga di SMP lainnya. Ya, sekali lagi kita terima kasih banyak atas kunjungan Bapak Melki Mekeng ke tempat ini, dan ini adalah pengabdian beliau di periode kelima sebagai anggota DPR RI. Sampaikan sekali lagi terima kasih dan selamat mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Melki tentang 4 pilar kebangsaan. Ya, dengar, renungkan, camkan, dan implementasikan dalam kehidupan adik-adik sekalian. Abang kawan, selamat siang. Tabe sama Bu Benjer ditemukan saya. Iya, baik. Terima kasih Bapak Simon Subandi Supriyadi, Wakil Bupati Sika. Kedatangan saya ini adalah menjalankan tugas saya sebagai anggota MPR RI. Di MPR RI itu ada tugasnya ada 2. Yang satu adalah melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi 4 pilar. Menurut saya sudah harus mempersiapkan generasi-generasi penerus karena zamannya sudah berbeda. Ya, Bapak, adik-adik semua yang saya kasihi, dulu kita tidak pernah dengar. Dulu zaman Orde Baru mungkin adik-adik semua ini belum lahir. Dulu zaman Pak Presiden Soeharto itu ada yang namanya P4, pedoman penghayatan amalan Pancasila. Jadi dulu kalau mau jadi guru, mau jadi PNS, mau jadi pejabat apapun, setiap orang harus ikut pendidikan itu P4. Dan P4 itu dulu dilaksanakan oleh lembaga yang namanya BP7. Itu resmi. Dulu waktu saya masih sekolah, masih kayak adik-adik semua masih SD, SMP begini, kita ada pelajaran tentang Pancasila, khusus Pancasila. Masa kita semakin menyadari bahwa Pancasila itu penting. Mungkin adik-adik sekarang juga merasa bahwa Pancasila tidak penting. Mungkin. Penting atau tidak adik-adik sekalian? Karena masih banyak ya di daerah-daerah lain, di Jakarta dan sekitarnya, ada orang ditanyain Pancasila tidak mengerti. Sila pertama apa, sila kedua apa, sila keempat, mereka tidak tahu. Bahkan ada cerdas cermat yang dilaksanakan di MPR RI, peserta cerdas cermatnya tidak tahu apa yang namanya urutan dari Pancasila. Ini signal, ini tanda berbahaya buat kita adik-adik semua. Sejak Presiden Soeharto turun, P4 sudah dibubarkan. Pancasila terserah saja, tidak ada lagi kewajiban para calon-calon ASN, calon guru, calon pejabat ikut P4. Nah, akhirnya ini akan menggerus kita punya ideologi. Ini negara ini tinggal nunggu kehancuran karena orang lain akan masuk dengan berbagai macam ideologi. Hidup berdampingan bermasyarakat, tetangga kita ada agama Islam, agama Buddha, agama Protestan, Konghucu, kita tidak ada masalah. Suku apa saja boleh. Kan di sini juga banyak yang tinggal bukan orang-orang Flores saja, ada orang Jawa, orang itu ada karena apa? Karena ada Pancasila. Kalau tidak ada Pancasila, ribut, pecah negara ini. Dulu waktu Presiden Bung Karno
kalau kita lihat sejarah ya, saya harus ceritakan ini semua ke adik-adik semua supaya adik-adik itu paham bahwa kenapa Bung Karno dan pendiri-pendiri bangsa ini tuh sangat menaruh perhatian pada fondasi bangsa ini. Kalau baca buku-buku zamannya Bung Karno itu, dia tidak pikir pembangunan fisik. Ada pembangunan fisik kayak Tugu Monas, kayak gedung DPR, itu zaman Bung Karno dibangun, tapi tidak terlalu masif. Yang dia bangun pada saat itu adalah karakter building, karakter, sifat daripada bangsa Indonesia yang di dalamnya harus benar-benar masuk itu yang namanya Pancasila. Coba sila pertama apa ada di sana? Syukur, sila pertama kita itu ketuhanan Yang Maha Esa. Adik-adik sekalian, banyak negara sekarang yang sudah di Eropa itu sudah banyak anak-anak muda yang tidak mempunyai agama. Nah itu kalau orang tidak punya agama, ya, tidak percaya dengan Tuhan, kalau dia lagi susah cenderung bunuh diri. Makanya di luar negeri banyak bunuh diri. Kalau kita karena percaya ada Tuhan, kalau kita punya masalah, kita pasti cari Tuhan, betul tidak? Dan yang itu yang Tuhan mau. Kamu datang ke saya ampuni kamu punya dosa, saya kasih jalan. Itu Tuhan, ketuhanan Yang Maha Esa. Penting. Kita bersyukur di sini banyak taman doa, banyak gua Maria. Itu kalian datang ke situ. Kalau ada susah mau berdoa, berdoa di situ. Percaya tidak dengan Tuhan? Harus percaya. Karena apa adik-adik sekalian? Saya harus tanya ini karena apa? Karena media sosial ini sekarang berbahaya. Media sosial itu ada untung, ada ruginya. Dan media sosial itu bisa dipakai oleh siapapun. Kalau orang yang tidak percaya sama Tuhan, dia gunakan media sosial ini, dia buat cerita-cerita hoax, dan dia bisa mempengaruhi orang untuk percaya terhadap berita-berita hoax. Ini tugas saya sebagai anggota MPR RI, saya harus sampaikan kepada anak-anak yang masih muda ini. Kalian ini pada satu saat ada yang nanti merantau ke Jawa, merantau ke Kalimantan, bahkan ada yang merantau ke Amerika, Eropa, guna-guna lain, dengan berbagai macam ideologi. Kalau kalian tidak kuat dengan ideologi Pancasila, kalian bisa berubah. Masih sayang dengan Indonesia atau tidak sekalian? Jangan sampai nanti ke luar negeri dicekokin dengan berbagai macam ideologi caci maki Indonesia.